Ya, terima kasih para penonton Dhamma TV yang selalu damai di hati. Wong tua iki lek wis rembukan seperti ini, liyane kudu mewek wis jan mbuh. Karena apa ya? Lho, ana panganane nak ning ora gelem muluk, muluke kleru kabeh sampai panganane mambu seperti itu. Itu potensi Malang yang diceritakan oleh Ki Bowo Sanggil Ki ya, karena Ki itu statusnya kalau di Jawa itu udah ampuh lah ya, karena melukis juga bisa, pemikir juga iya, aktif juga oke. Nah Mas, nuwun sewu Mas, iki bloko suto, iki dadaan pertanyaan saya. Sampean ini kan pemilihan yang akan datang itu kan sudah ada independen, ada partai independen ya. Itu mbok nuwun sewu Mas, jeneng sampean iki mbuh nomor piro aja dipikir Mas, aja dipikir. Saman mencalonkan dari calon independen untuk anggota DPRD, benono sing nyurung dulur-dulur arahe mrene iki gitu loh Mas. Piye Mas? Ayo iki pertanyaan dadak iki. Wah iya, jadi ya ini memang tidak terpikir ya, dan tidak ada pikiran memang Pak Jati. Tapi saya ingin meneruskan apa yang menjadi panggilan kewajiban kita sebagai pelaku budaya Mas Jati ya, yang berkaitan dengan kenyataan industri dan organisasi ini Pak Jati ya. Kita kembali ke Dewan Kesenian Malang. Saya tidak tahu mengapa tidak ada lagi pemikiran-pemikiran tentang nilai-nilai yang bukan benda, ya kan, nilai-nilai yang menjadi menjadi masukan kepada pemerintah ketika mengambil suatu keputusan. Ya Mas ya. Saya menjadi sesuatu terkaget-kaget. Misalnya saya tidak ingin saya tidak tahu siapa yang salah namanya. Tapi ada fakta. Ketika Malang Heritage ini, maksudnya dibangun, saya melihat di sana rasanya tidak ada manusia-manusia yang terdidik. Masyarakat Malang maksud saya. Juga masyarakat Malang sebagai kota yang bergerak roda ekonominya, industri. Saya melihat toko-toko di Kayu Tangan yang dulu menjadi etalase pertama. Kalau kita masuk Malang itu. Ya Malioboro-ne Malang lah ya. Itu menjadi tidak bergairah, bahkan mati ya. Kemudian saya melihat, saya tidak tahu ya, mungkin moga-moga saya salah. Saya tidak melihat ketika itu diganti ya paving dan sebagainya. Tidak ada perbedaan yang signifikan gitu ya, menjadi lebih sigrak atau menjadi semangat atau menjadi indah. Saya tidak melihat ada perubahan yang mendasar semacam itu. Saya tidak tahu apakah Dewan Kesenian Malang pengurusnya itu diajak ngomong-ngomong dulu ketika gagasan ini dipresentasikan gitu. Saya tidak melihat bagaimana pendapat, jangan-jangan memang pendapatnya pengurus DKM, ya podo gak ngerti ini ya. Saya tidak tahu ya itu. Iya. Jadi Malang sampai menjelang ulang tahunnya yang ke-107 ini Pak Jati, saya melihat ada Pak Jati tadi rasanya membuat saya tersentuh ya. Malang itu paribasane mangan ngono wis ana panganan sing bergizi, enak dan sebagainya siap. Tapi saya ndak ngerti salah carane mangan apa carane nangani apa ya apa serakah rebutan malah tadi kurat karit ya tidak ada dampak positifnya untuk masyarakat kecuali protes kan itu ya. Nah, kalau kita itu cuma isone protes toh, kita sebetulnya bukan masyarakat yang terdidik, bukan masyarakat yang berbudaya, iya toh? Terus kita itu menjadi masyarakat yang mudah marah, mudah kan gitu ya. Saya yakin Pak Wali Kota Mas Sutiaji ini juga juga sadar lah, pasti sadar
tentang pentingnya bahwa Malang itu harus dibangun mulai dari jiwanya, ya Mas ya, dididik, ya, diberi pendidikan. Salah satu yang mengambil peran untuk mendidik adalah pelaku budaya, kan itu Mas ya, dan intelektual. Nah, Malang harus dihidupkan semangat itu membangun ekonominya. Malang harus dihidupkan juga apa itu menjadi kehidupan modern yang apa enak untuk dikunjungi. Ya, nah sekarang gitu. Potensi modal benda apa? Tadi tak benda sudah ya. Sekarang di Kota Malang itu potensi real yang bisa termasuk barang dagangan sing didol atau itu apa kira-kira Mas? Iya, saya pikir pertama potensi real adalah konsep ketika kita dulu ngomong tentang apa itu tujuan pariwisata di Malang. Tentunya ada daerah yang mempunyai yang bisa menjual alamnya, misalnya Kabupaten Malang gitu ya, menjual pantai, misalkan itu ya, istilahnya menjual memang ya. Kita Malang punya apa? Kita dulu mempunyai sentra-sentra industri rakyat, misalnya kayak apa itu keramik Dinoyo. Betul. Masih ingat dulu ya? Iya. Keramik Dinoyo misalnya semacam itu, ataupun industri payung dari Mendit sini, Kalisari sini ya, payung kertas, ya. Dan lain-lainnya. Dulu Pak Jati di penerangan kan selalu gitu ya. Kemudian juga industri yang berkaitan dengan sumber daya ekonomi langsung, misalnya kayak industri pertanian, Mas. Ya, industri pertanian di Malang ini. Kemudian juga kalau tidak punya itu semua, ya, itu punya apa kita? Gedung-gedung yang masih bisa dimanfaatkan mana kira-kira sekarang? Oh, iya, gedung memang hampir tidak ada ya, karena korban dari apa ya, cagar budaya ini. Rukoisasi. Iyalah, rukoisasi ataupun apa. Tapi maksud saya begini, ayo kita gerakkan lagi apa yang kita punya. Malangnya duwe opo? Kan ya itu maksud saya. Malangnya duwe opo? Mari kita anukan. Misalnya kayak gini ya. Dan duwe opo ini, apa ini harus dikemas, disikapi secara pemikiran industrial. Ya toh? Ada koperasi, ada pendidikan, ada sistem promosi, pameran dan sebagainya ya. Nah, semuanya saya pikir bisa itu ya. Mulai pandai besi dulu itu apa? Pandai pengrajin dan sebagainya itu luar biasa. Termasuk lukisan-lukisan itu misalnya sekali tempo, misalnya ini menghadapi tahun baru ya. Umumnya kan orang-orang pada pulang, yang dari Sumatera, dari Surabaya, dari Jakarta pada pulang kampung. Itu sekali tempo diadakan pameran lukisan gitu. Saya pikir ya? itu juga ya. Tapi saya ingin mengatakan demikian. Mari kita gali atau kita ciptakan sesuatu yang yang menjadi kebutuhan orang lain ya, untuk datang ke Malang. Sebetulnya banyak kenyataan kota-kota yang tidak memiliki alam, tidak memiliki sejarah. Kita bisa menjual ini alam, sejarah dan sebagainya loh Mas, di Malang ini Mas. Iya mulai Singosari itu bisa. Nah, kemudian ada sebetulnya, misalnya saja kota pendidikan Mas. Kita menciptakan pendidikan yang memang kelas di Malang, itu menjadi tujuan yang akan pada gilirannya akan menumbuhkan ekonomi kan ya. Nah, industri dan sebagainya. Kemudian juga kalau itu juga sudah ada, harus ditingkatkan. Apalagi bisa nggak Malang itu menjadi kota tujuan konvensi? Jadi Malang itu ada fasilitas gedung di mana para pelaku-pelaku entah itu pemerintahan atau apa ketika mengadakan konvensi, pertemuan-pertemuan rapat itu jujukin yang Malang. Kita bisa menjual itu semua, mengadakan semua. Sekarang jujukin yang Bali Mas. Gitu ya. Orang mau pelaku-pelaku apa semua rapat Bali. Rapat ya sebetulnya Malang memungkinkan juga. Persoalannya adalah bagaimana goodwill politik ya. Dan ide kreatif ini
didukung bersama-sama oleh legislatif, ya Pak ya, menjadi suatu keputusan yang memang bisa diimplementasikan atau dilaksanakan ya Pak, secara terbuka, bisa dikontrol dan sebagainya. Jadi maka sebetulnya masih bisa. Saya tetap optimis kok Mas. Iya betul, tetap optimis, ya? betul ya, ini karena akhir-akhir ini kan lesu karena pandemi ini ya. Tapi bukan berarti kita itu harus terpuruk karena pandemi ya. Lah ini betul nih terjadi nih tadi pagi Mas. Tadi kan saya cerita ke Mas Kardi tukang endang saya kan, saya pengen beli saronnya dia gitu loh Mas. Tadi malam tuh dodo saya tuh suwesek Mas, suwesek. Sebentar bangun minum, sebentar bangun pengen makan gitu, terus saya lupa nggak beli permen asam biasanya untuk itu. Loh tadi nutuk tindong langsung hilang sampai sekarang Mas. Langsung hilang. Karena apa ya? Ternyata vibrasi getaran suara sela. Kalau selendro itu kan jiro, lu, mo, nem, jiro ya. Kalau pelok kan 1, 2, 3, 4 itu. Ternyata suara sela selendro itu mempengaruhi stamina jiwa raga dan spirit. Makanya orang-orang pengerawit dalam-dalam itu umurnya 100 lebih lah. Para penonton Dhamma TV yang kami muliakan, menarik ya, nanti bila perlu kita buktikan di sini suara, makanya ada gentar dan lain sebagainya, kita buktikan. Dan saya masih pengen berharap dengan dulur lanang ini karena yang sangat sambung dan sangat lah. Para penonton Dhamma TV, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekeliruan. Jangan lupa setiap hari Kamis jam 4 sore dan diulangi hari Senin jam 4 sore juga dalam Dhamma TV yang selalu damai di hati. Terima kasih. Rahayu. Rahayu.